Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Erna Karlina dengan NIM 2020 78009. Saya mahasiswa dari Fakultas Kimia. Saya mahasiswa jurusan Kimia dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester yang telah saya buat dengan menyajikan beberapa topik. 1. Menemukan masalah dari materi perkuliahan, di mana ada 8 materi. 2. Jelaskan masalah sesuai referensi. 3. Saran menghadapi masalah. Identitas bangsa Indonesia. Identitas nasional merupakan sebuah manifestasi nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan dengan suatu ciri khas yang menjadi pembeda dengan bangsa lain. Arus globalisasi yang sangat pesat dapat sangat mempengaruhi identitas bangsa. Masuknya budaya asing menyebabkan merosotnya nilai budaya asli. Banyak masyarakat menganggap budaya asing modern dan budaya asli kuno. Contohnya, penggunaan produk asing sudah sangat marak dilakukan hampir seluruh kalangan masyarakat. Hal ini menyebabkan produk dalam negeri jarang dikenali negara lain. Cara berpakaian zaman sekarang pun sudah sangat mengikuti budaya asing. Sudah pasti, akibat dari kejadian ini adalah terancamnya nilai budaya asli kita yang seharusnya menjadi ciri khas bangsa kita. Kita sebagai generasi muda harus berani dan percaya diri tampil di publik dengan membawa budaya kita agar budaya kita tidak hilang di telan arus globalisasi. Hal ini dapat kita tunjukkan dengan tidak malu menggunakan kebaya dari kain batik pada kegiatan-kegiatan terlebih kegiatan publik. Integrasi nasional. Integrasi nasional adalah pernyataan bagian yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu kesatuan utuh. Masalah integrasi nasional di Indonesia sangat kompleks dan multidimensional. Disintegrasi bangsa dapat terjadi karena adanya konflik vertikal dan horizontal sebagai akibat tuntutan demokrasi yang melampaui batas. Konflik antara elit politik, lambatnya pemulihan ekonomi, lemahnya penegakan hukum dan HAM, serta kesiapan pelaksanaan otonomi daerah. Salah satu contoh problematika adalah ideologi. Akhir-akhir ini, agama sering dijadikan pokok masalah dalam terjadinya konflik. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman toleransi antara sesama. Untuk mewujudkan integrasi nasional diperlukan keadilan dan kebijakan dari pemerintah dengan melakukan upaya membangun kesatuan. Hal ini juga tak luput dari kesadaran diri masing-masing. Konstitusi Indonesia. Pengenalan konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan yang juga dapat diartikan sebagai undang-undang yang mengatur suatu negara. Kurangnya kesadaran akan konstitusi meningkatkan tingkat pelanggaran aturan. Salah satunya adalah korupsi. Landasan dasar mengelola negara adalah bersih dan tidak menyimpang serta menyeleweng. Pejabat yang telah terpilih sudah seharusnya melayani rakyat dan negara sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah diharapkan mengetatkan peraturan penerbitan izin usaha pertambangan agar tidak menjadi celah terjadinya tindak korupsi. Kewajiban dan hak negara serta warga negara. Sebuah negara berkewajiban menjamin hak asasi warganya, begitupun warga berkewajiban menunaikan kewajibannya sebagai warga dengan mengikuti aturan yang ada. Salah satu kasus pelanggaran hak warga dan kewajiban negara adalah proses penegakan hukum. Masih belum optimal. Contohnya terjadi kasus salah tangkap, perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hukum terhadap pelanggar yang didasari atas kekayaan, jabatan, dan lain-lain. Sedangkan pada kasus pengingkaran kewajiban warga negara yang paling sering terjadi, adanya tidak membayar pajak. Selain itu, juga pengingkaran kewajiban menghormati HAM orang lain dengan melakukan bullying dan lain-lain. Upaya yang dilakukan negara adalah dengan supremasi hukum dan penegakan demokrasi. Selain itu, diperlukan kesadaran warga untuk menunaikan kewajiban sesuai aturan. Demokrasi Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi. Demokrasi yang dianut Indonesia adalah demokrasi Pancasila dan dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Indonesia belum berada dalam situasi dan kondisi demokrasi yang ideal. Hal ini dapat dilihat dari pemilu, Pilpres dan Pilkada. Sudah dikelar secara langsung dengan menempatkan rakyat sebagai pemilih, akan tetapi proses dan resultansinya belum selaras dengan prinsip demokrasi kita. Maraknya praktik oligarki partai politik uang untuk mendapatkan suara rakyat, banyaknya produksi hoaks, ujaran kebencian, serta penggunaan politik sebagai strategi memecah belah masyarakat. Pemerintah dan masyarakat berkewajiban membawa demokrasi baik secara proses dan resultansi agar memenuhi mandat reformasi dan konstitusi, yakni kehidupan sosial politik yang adil, bersih, dan demokratis. Kebijakan hukum Indonesia.
Penegakan hukum merupakan suatu keharusan yang dijalankan negara dalam melindungi warganya. Salah satu konflik hukum yang nyata dan sekaligus contoh yang berulang dikemukakan adalah konflik hukum adat dan hukum negara. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Pokok Agraria dengan jelas memberikan pengakuan terhadap hak masyarakat hukum adat dalam penguasaan tanah dan SDM. Tetapi masih ada regulasi lain yang menegasikan prinsip tersebut. Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 misalnya, yang mengaku keberadaan hutan adat, akan tetapi undang-undang tersebut menempatkan hutan adat sebagai bagian dari hutan negara. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara pembentuk hukum dengan masyarakat. Negara harus menitik beratkan pengenalan hukum pada masyarakat ketimbang memaksakan keberlakuan hukum tersebut. Pendekatan pluralisme dapat menjadi solusi. Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia di lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan. Salah satu konflik yang menjadi sorotan publik adalah sengketa budaya Indonesia versus Malaysia. Konflik ini bahkan sudah terjadi sejak lama dan masih diperdebatkan hingga kini. Pada 2007, iklan Dewan Pariwisata Malaysia menampilkan tari Bali yang memicu ancaman dari publik. Bahkan Indonesia sampai ingin membawanya ke pengadilan atas pelanggaran hak cipta. Malaysia pun meminta maaf dan masalah tidak berlanjut. Selain itu, Malaysia juga sering mengklaim bahwa batik adalah milik mereka. Upaya yang dapat kita lakukan sebagai bangsa Indonesia dalam mempertahankan budaya kita adalah dengan melestarikan kekayaan budaya yang kita miliki serta dapat dijadikan kegiatan pariwisata yang memberi sumber pendapatan nasional maupun daerah. Terakhir, keamanan bela negara. Bela negara merupakan sebuah tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dilakukan secara teratur dan menyeluruh serta didasari dengan rasa cinta tanah air dan dilakukan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sepintas pertahanan keamanan negara yang bersandar pada teknologi dan total defense kelihatannya mudah dihadapi. Kenyataannya, di lapangan membuktikan sebaliknya. Hal ini terjadi saat kita melawan ancaman COVID-19, banyaknya pelanggaran PSBB yang terjadi dan proses pembagian stimulus ekonomi yang terkendala dengan data penduduk yang kurang akurat hanyalah beberapa contoh dari sulitnya menggulirkan perlawanan yang bersifat semesta. Menghadapi virus corona sangat membutuhkan kerjasama antara pemerintah dan warga negara agar bisa mengendalikan penyebaran COVID. Dengan kesadaran warga agar mengikuti prokes yang ditentukan, pemerintah dapat diyakini bahwa kita bisa melawan penyebaran virus ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.